sahabat Edu, bertemu lagi di seri Inspirasi Pendidikan. Hari ini saya berada di SLB Negeri Grobogan. Saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Fani Dipa selaku Kepala Sekolah SLB Grobogan. Beliau ini merupakan peserta dari workshop PKBA tahap 1. Langsung saja kita temui Ibu Fani Dipa. Yuk! Selamat siang Bu Fani. Selamat siang Mbak. Bu, boleh nggak diceritain sedikit nih tentang Laskar Mantep yang merupakan salah satu produk ya yang dihasilkan setelah Ibu mengikuti PKBA yang dilaksanakan oleh LPPKS. Kira-kira latar belakang kegiatan ini apa sih Bu? Iya Mbak, jadi saya sebelumnya terima kasih ya Mbak buat LPPKS karena saya kemarin mengikuti kegiatan PKBA. Jadi begini Mbak, Laskar Mantep itu gerakan yang memang merupakan produk. Jadi bukan hanya produk salah satu produk, tapi globalnya, global daripada gerakan pengembangan komunitas yang ada di SLB Grobogan. Lah awalnya gini Mbak, jadi pertama kali saya 2019 masuk ke sini, itu kondisi sekolah memang dalam kondisi yang belum baik, ya. Baik itu dari pengembangan kompetensi peserta didiknya, gurunya gitu ya, bahkan peran serta orang tuanya belum ada Mbak. Ya terlihat waktu itu memang sarana prasarana yang minim, ya, terus kemudian akses pengembangan keterampilannya kurang, prestasinya tidak ada gitu ya, dan ya terutama dananya nggak ada Mbak. Dari hal ini nih kebetulan saya sebetulnya sebelum PKBA itu ya dilakukan oleh LPPKS, sebetulnya saya sudah sedikit menerapkan akses, artinya aktivasi bagaimana caranya mengembangkan. Tapi belum ada yang disebut dengan globalisasinya atau aktualisasinya. Kebetulan saya dapat undangan dari LPPKS, lah kok gayung bersambut. Sehingga dari situlah saya berusaha untuk mengembangkan sekolah ini berdasarkan PKBA tersebut. Itu latar belakangnya Mbak. Kalau Laskar Mantep sendiri itu merupakan singkatan atau apa sih Bu? Jadi akronim Mbak, itu adalah suatu gerakan untuk mengembangkan pendidikan khusus Mbak, tapi mengoptimalkan semua potensi yang ada di SLB Negeri Grobogan ini. Jadi komunitas yang kita kembangkan itu tidak hanya komunitas guru, tidak hanya komunitas peserta didiknya, tapi yang utama itu aset komunitasnya itu adalah orang tua Mbak. Nah, selain itu efeknya adalah bagaimana menggerakkan komunitas yang lainnya, itu kemitraan. Ini yang perlu sekali di SLB diperlukan, gitu Mbak. Jadi kalau Laskar Mantep itu merupakan akronim dari gelar sekolah karya, mandiri, kreatif dan prestasi. Jadi di sini diajarkan keterampilan khusus gitu ya Bu ya? Semua vokasional yang memang dibutuhkan peserta didik. Kemudian gerakan pengembangan optimalisasi pelayanan pada peserta disabilitas atau pendidikan khusus, baik buat anak berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus. Nah itulah yang jadi sasaran. Bu, silahkan sama jalan-jalan biar sedikit santai ngobrolnya Bu. Monggo. Nah tadi kan Ibu sudah menceritakan sedikit latar belakang Laskar Mantep itu apa ya Bu? Sekarang tujuan dari Laskar Mantep sendiri itu apa sih Bu, untuk anak didik mungkin atau bisa bermanfaat juga buat orang tua? Iya, karena tadi latar belakangnya belum adanya optimalisasi ya Mbak pelayanan. Utama tujuan yang ingin diraih dari Laskar Mantep adalah adanya peningkatan kompetensi peserta didik. Itu yang paling utama. Kedua, adanya peningkatan kompetensi dari gurunya, termasuk tendiknya dalam pelayanan. Karena ini kan nanti dibutuhkan. Yang ketiga, supaya bisa meningkatkan kompetensi daripada komite atau orang tuanya. Karena apa? Mereka itu yang nantinya akan mendampingi. Mereka itu yang nantinya akan selalu bisa memberikan mengawasi, membimbing secara langsung kalau anak-anak tersebut sudah lulus nanti. Gitu ya, berarti nggak cuma buat anak didik aja ya, banyak banget dan dampak dari. Satu lagi Mbak, efeknya itu yang paling besar, adanya pengembangan kemitraan. Ini yang paling diperlukan kalau sekolah luar biasa itu kan butuh akses kemitraan, baik UMKM ataupun dinas-dinas terkait ya, pihak ketiga, dunia industri ataupun dunia usaha. Itu yang paling diperlukan. Akan dilakukan perekaman data daripada pembuatan KIA,
kemudian akte yang itu juga merupakan dampak loh Mbak dari PKBA. Dari PKBA juga ya. Terus tanggal 25 Mei kami akan melakukan laskar mantep yang tingkat satuan. Kemudian tanggal 16 Juni juga kita melakukan laskar mantep tingkat satuan. Nanti datang ya Mbak ya. Iya Bu, insya Allah kita akan liput kegiatan. Amin, kami tunggu laskar nantinya. mantepnya SLBN Gerobokan Bu. Hai sahabat Edu, kali ini kita sampai lagi di Kabupaten Gerobokan. Setelah ini kita langsung menuju SLB Negeri Gerobokan untuk menghadiri kegiatan Laskar Mantep. Yuk ikuti saya. Bagi kita mudah, tapi bagi anak-anaknya sulit sekali melalui medan. Tapi memang beberapa harus ada yang mendampingi gitu ya. Iya, ya wajar. Orang tua pasti sudah paham. Nah ini peran komunitas untuk bisa memahami gimana. Kalau persiapan sebelum launching kegiatan Laskar Mantep itu kendalanya apa aja Bu? Oh kalau kendala itu yang paling utama adalah jelas pendanaan Bu. Jadi gini, pendanaan itu bisa kita input dengan kegiatan Laskar Mantep. Jadi Laskar Mantep yang paling utama adalah bagaimana mengoptimalisasi kemampuan dari komunitas-komunitas itu untuk bisa meminimal dana yang ada. Nah ini salah satu, karena kita nggak mungkin bergerak kegiatan itu tanpa pendanaan. Ya. Nah bisa saja saya sambil contoh, proses pembelajaran itu kan tidak memerlukan pendanaan yang ibaratnya dalam artian kalau terkait pada vokasional untuk pemasaran. Nah ini kan ada perlu akses nih, nah itu bisa disambungkan. Di alur Laskar Mantep itu setiap kegiatannya saya selalu di awal harus ada sosialisasi, jelas. Lalu yang kedua, pembagian tim dengan deskripsi tugas tim itu yang harus jelas. Nanti kalau sudah ada perencanaan tim yang mantap gitu kan ya, dengan itu harus ada benar-benar realisasinya. Tetapi Mbak yang tidak boleh dilupakan bahwa setiap proses Laskar Mantep itu dilakukan, pasti akan selalu ada monitoring. Nah, siapa yang melakukan monitoring? Saya mengikut sertakan. Jika kalau itu dilakukan oleh guru, berarti saya ikutkan pengawas. Jika atau dinas. Tapi kalau jika itu berkaitan dengan instansi atau dinas terkait yang lain, ya ini kemitraan kita kembangkan. Tapi yang paling utama sekali Mbak, monitoring itu juga dilakukan orang tua. Mereka akan melihat sejauh mana pengembangan proses pembelajaran ini. Jadi ada masukan, ada saran, mungkin ada sedikit, ya bukan arahan ya, tetapi mungkin Bu, baiknya seperti ini. Keinginan orang tua ya kita coba ikuti untuk demi kebaikan bersama. Ini kita udah selesai keliling-keliling kampung nih Bu. Setelah ini agendanya kita apa Bu? Jadi habis ini kita ada kegiatan bicara permainan, terus ditambah dengan lomba menggambar. Nah, kita akan lihat keseruan di lomba. Bapak Selamat dan Bapak Ibu perwakilan dari tamu undangan. Jadi hari ini masuk sesi terakhir yaitu lomba stand yang kita nantikan ya. Ini lomba sudah anak-anak sabar untuk
belanja. Silakan Bapak Ibu, saya ingatkan yang nanti akan masuk ke stand, jangan lupa memberikan respon di papan stand. Silakan berikan respon bagi stand yang terbaik ya, boleh belanja sepuasnya. Bapak Ibu yang di penjaga stand, silakan saling menarik perhatian untuk bisa standnya nanti langkras ya, menarik. Silakan membuat standnya semakin semarak. Dengan bismillah, lomba stand Laskar Mantep Asik ketiga resmi dibuka. Ayo belanja. Sahabat Edu, itulah keseruan kita di kegiatan Laskar Mantep di SLB Negeri Grobogan. Semoga video seri inspirasi pendidikan kali ini dapat menginspirasi kepala sekolah di seluruh Indonesia, dan sampai bertemu kembali di video seri inspirasi pendidikan selanjutnya. Terima kasih.